Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan kembali menanggapi podcast Ari Untung bersama Donditan. Seperti biasa, kalau gak comot ayat, mereka akan melakukan cocokmologi. Kali ini Donditan mencomot satu ayat dalam Injil, yang seakan-akan ayat itu berdiri sendiri dan tidak ada ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi berdasarkan ayat itu dia buat kesimpulan bahwa itu adalah syahadat Yesus, dan ayat itu menunjukkan Yesus hanya seorang nabi. Ada semua itu Tapi ayatnya. ada syahadatnya biasanya. Nih, baru kamu kasih lihat. Ada syahadatnya. Ini baru kamu kasih lihat nih. Yohanes 17 ayat 3. Ini 3 nih. Inilah hidup yang kekal, Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. syahadat bukan? Oh, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Iya. Di dalam Bible ini masih ada sisa-sisa kebenaran, masih ada. Tetapi kita sebagai umat Islam jangan memandang ini sebagai keseluruhannya sebagai firman Allah. Yang sesuai dengan Quran kita masih boleh terima, tetapi yang tidak sesuai kita harus tolak. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Donditan menunjukkan pada Ari Untung ayat dalam Yohanes 17 ayat 3. Sepertinya, ayat ini adalah ayat favorit dari saudara Muslim. Padahal orang Kristen mengerti bahwa Yesus dalam posisinya sebagai manusia memiliki jabatan sebagai nabi atau utusan. Siapa yang mengutus? Tentu saja Bapaknya. Apakah ketika Yesus menjadi manusia, apakah dia menjadi manusia yang ateis atau manusia tanpa bertuhan? Tentu saja tidak. Dalam kemanusiaannya, dia menjadikan Bapa adalah Allahnya. Kecuali Yesus datang dari batu, tentu saja batu tidak punya Tuhan. Padahal kalau Donditan baca ayat sebelum, atau sesudah Yohanes 17 ayat 3 ini, justru menggugurkan mimpi dari Donditan, yang mengatakan Yesus hanya seorang nabi. Mari kita baca ayat sebelumnya. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Baru Yohanes 17 ayat 1 saja udah gugur iman Donditan. Jelas sekali ayat 1, Yesus berbicara dengan Bapaknya, sementara konsep Bapa dan anak tidak diakui dalam Islam. Dalam ayat itu juga menyatakan, bahwa Bapa mempermuliakan anak, dan anak juga mempermuliakan Bapa. Dan kemuliaan Yesus sudah ada sejak kekekalan, seperti yang disampaikan ayat berikut. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat 2 lebih parah lagi. Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yesus diberi kuasa atas segala yang hidup, termasuk Donditan dan nabinya. Nabi mana yang berkuasa atas segala yang hidup, dan juga berkuasa memberikan hidup yang kekal? Hanya Yesus yang memiliki itu semua. Pertanyaan kita adalah, apakah dia hanya sekedar nabi? Apalagi kalau Donditan baca Yohanes 17 ayat 10. Pasti akan kejang-kejang. Karena, di sana dikatakan, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Pertanyaan kita adalah, apakah Nabi Saudara Donditan bisa mengucapkan pernyataan seperti ini? Segala milik aku dalam kurung, Muhammad, adalah milik Allah, dan segala milik Allah adalah milikku dalam kurung, Muhammad. Bukankah ini sedang menyamakan diri dengan Allah? Jadi cara satu-satunya bagi orang seperti Donditan, tidak mengakui keilahian Yesus adalah dengan cara comot-comot ayat yang membicarakan kemanusiaan Yesus. Giliran yang menunjukkan keilahiannya, Donditan pura-pura buta. Tidak berhenti di situ, untuk membuktikan Yesus hanya seorang manusia. Dia sekarang pindah ke ayat lain, yaitu Yohanes 20 ayat 17. Nah, tetapi pesan daripada Nabi Isa Al-Masih di dalam Bible ini, pesannya masih sama dengan pesan di Quran. Di Quran juga Isa berpesan atau memberi pesan kepada Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Pernah baca? Di Al-Maidah kan ada tuh. Sekarang bacain lagi nih. Sama di sini. Nih, baca nih. 17. 17.
17 ya. Yahya 20. Hmm. 17. Sabda Isa kepadanya, jangan pegang aku, karena aku belum pergi kepada sang Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku Dan dan Bapakmu, yaitu itu Tuhanku dan Tuhanmu. sama nggak sama di Quran? Oh, clear sih ya. Ada pesan begini ada gitu. Berarti kalau begini kan Isa di dalam Bible ini punya Tuhan. Kasih tahu saudaramu, aku belum pergi kepada Bapakku. Kasih tahu bahwa aku akan pergi nanti ke Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku, berarti Yesus punya Tuhan dong. Ya. Pertanyaan kita adalah, kenapa Yesus mengatakan, Bapakku dan Bapamu, atau Allahku dan Allahmu? Kenapa dia tidak mengatakan Bapa kita dan Allah kita? Di sini menunjukkan perbedaan relasi. Bapa bagi murid-murid atau bagi manusia lain berbeda bagi Yesus. Seperti yang kita bisa lihat di Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam ayat ini Yesus menyebut Allah adalah Bapanya, tapi orang Yahudi mengatakan Yesus menyamakan diri dengan Allah. Padahal kita tahu bersama, orang Yahudi memanggil Hashem sebagai Bapa. Tapi kenapa giliran Yesus menyebut Hashem adalah Bapanya, mereka marah. Karena level anak dan Bapa yang dikatakan Yesus memiliki natur yang sama. Jadi ada perbedaan antara Bapa dari posisi para murid dan Bapa dari posisi Yesus. Sekarang kita pindah ke kalimat Allahku dan Allahmu. Kenapa Yesus tidak bilang Allah kita? Bukankah kalau gunakan kata kita, sudah termasuk Yesus di dalamnya? Kembali ke level tadi, posisi Yesus memanggil Bapa sebagai Allahnya, hanya sebatas ketika Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Ketika misi inkarnasinya selesai, Bapanya tidak lagi menjadi Allahnya, karena Yesus menjadi satu dengan Bapa. Sementara para murid dan semua manusia lain, Allah akan tetap menjadi Allah kita, sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus dalam kemanusiaannya mengatakan Bapakku dan Bapamu dan Allahku dan Allahmu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Litan. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus atau Isa di dalam Bible ini, kalau doa sujud, mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Buddha. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Hindu. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Kristen Ortodoks. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong.